Halo semuanya. Hello. Hello. Bentar ya guys, aku sedang mengetik. Masih benar ya. Halo. Guys, aku kalian notice gak sih kalau yang di teater tadi, notice gak sih aku batuk-batuk terus? Sumpah kalau kalian gak enak banget. Kenapa bisa pas banget, bisa kayak pas mau show selalu sakit, kayak sakit terus. Iya makanya aku sakit terus, sumpah. Enggak, aku tuh kan tuh aku udah minum obat sih tadi. Aku thank you Kak Mangar. Aku udah ini tuh tenggorokannya gak enak udah dari semalam. Aku udah feeling nih, aku udah kayak coba kita lihat ya, kita bawa tidur, kita lihat besokan harinya bakal kayak gimana gitu. Terus waktu aku bangun tadi sakit gitu, apa namanya, tenggorokannya. Terus tadi thank you Kak Zaki, aku malah ini apa namanya, lupa minum obat, lupa bawa obatnya ke teater. Jadi aku tadi baru sempet minum obat tenggorokannya gitu. Aku gantiin Raisa, tiba-tiba banget ya TWT ya, harusnya hari ini aku libur ya. Aku jadi 3 show minggu ini. Besok ada RKJ, terus minggu ada Ramune, Sabtu ada VC. Soalnya apa namanya,
Raisa baru cabut ini kan gigi geraham kan, jadi dia sakit gitu. Gara-gara karaoke katanya. Sumpah bener banget, kemarin baru abis karaoke. Aku tuh feeling kemarin, aku tuh bingung aku tuh makan apa ya yang bikin sakit gitu kan. Ini sedang merenung ya. Thank you Kak Marcel. Apa ya gitu. Aku lagi merenung kayak aku makan apa kemarin gitu. Gagal lagi roulette. Iya Bene, ya ampun kamu tuh emang gak dibolehin pensi deh, sumpah. Serius. 2 rius, 3 rius, 4 rius. Emang. Terus aku tuh mau ngomong apa sih? Oh, terus aku mikir-mikir kemarin aku makan apa, tapi aku bener-bener gak makan apa-apa kemarin yang membuat kayak wah ini tenggorokannya jadi bikin sakit gitu. Ya paling ini sih nasi goreng. Tapi nasi gorengnya emang kemarin aku makan buat makan malam tuh nasi gorengnya emang agak pedas, tapi nggak sepedas itu gitu loh, kayak aku expect bakal bisa sakit tenggorokan, aku juga gak ngerti. Tapi emang kayak gitu guys, aku emang kayak sumpah aku tuh kalau kalian tahu aku baru sembuh kayak berapa minggu yang lalu, 2 minggu, 3 minggu yang lalu aku baru sembuh. Terus udah sakit lagi, kayak kenapa sih? Ini member jaketnya lagi serentak kurang enak badan. Emang banyak yang sakit juga. Tadi aku juga lihat sih Jessie batuk-batuk. Tapi nggak tahu batuk-batuk karena belum minum sebelum perform atau emang kayak aku juga gitu. Sumpah tadi aku batuk, aku udah nahan banget guys, sumpah aku udah nahan banget pas MC, pas apa kayak biar nggak batuk gitu di atas panggung, tapi nggak bisa, sumpah aku udah gitu. Terus itu akan terjadi besok juga dan akan terjadi mungkin pas Ramune, jadi ya gitu. Ini aku habis live, aku mau istirahat, aku live dulu tapi cuaca akhir-akhir ini gak enak. Iya ya, kemarin tuh sempat hujan gede banget kan guys, terus tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lagi. Kalian juga jaga kesehatan ya. Aku juga, aduh badan aku bener-bener nggak tahu deh, kayak aku harus suntik vitamin sih. Aku emang udah lama banget nggak suntik vitamin. Kayak terakhir, thank you karena terakhir kapan ya suntik vitamin tuh udah lama banget. Jadi kayak aku harus suntik vitamin sih. Atau apa ya yang membuat aku kayak apa ya, aku rasa kayaknya suntik vitamin juga aku kayak biasa-biasa aja. Aku tidak jadi kayak oke, aku terhindar dari penyakit, nggak juga. Gitu ya, biasalah namanya juga karena mungkin kerja ya gitu. Jadi ya gitulah pokoknya guys. Tiba-tiba banget backup hari ini. Iya. Emang aku juga baru dikabarin gitu kayak bisa gak gitu.
besok hari apa sih guys? Besok hari Jumat ya. Temen aku tuh ada yang ini. Bentar ya guys, maaf ya, aku lagi mencari. Kayak tadi temen ini aku tuh ada yang graduation besok. Aku nggak tahu graduation dia tuh kapan. Iya besok. Ya nggak bisa aku show. Aku minta maaf tuh deh sama dia, bentar ya guys. Aku chat dia dulu. Wah, dia datang bos. Besok I perform. Sorry banget ya nggak bisa datang. Wah, aku sedih deh, pasti pada ngumpul-ngumpulkan. Ya udahlah, main lagi emang harus ada yang di sacrifice ya guys. Kita kasih emot sorry dulu. Kok emotnya jelek semua, nggak ada yang bagus. Stupid banget sumpah. Mana sih emot nangis? Thank you Kanatan. Itu tapi ini bener-bener guys, sumpah JKT itu satu member bener-bener 7 kegiatan dah. Sibuk banget ya, kayak kita tuh bener-bener. Aku bersyukur banget sih, tapi aku masuk JKT pas aku udah lulus sekolah gitu loh. Aku nggak bisa bayangin sih, makanya member-member mungkin banyak yang masuk kampus schooling ya, karena pasti nggak kuat, entah nggak kuat sekolahnya atau nggak kuat kayak teman-temannya gitu loh, ngerti gak sih? Kayak aku nggak bisa bayangin tiap kali diajak pergi selalu kayak jawabannya nggak bisa, dan kayak beneran emang nggak bisa gitu. Kayak iya, kayak aku, kayak misalkan teman aku besok graduation ya aku nggak bisa datang soalnya aku perform gitu, ngerti gak? Oh my god, sedih banget. Tapi emang gimana ya, hidup emang kayak gitu guys, emang harus ada yang dikorbankan. Ya untung udah lulus ya, sumpah untung aku udah lulus. Tetep aja tahu aku suka nggak enak sama teman kuliah aku, karena kan aku masuk JKT pas aku masih kuliah kan, jadi apa namanya, mungkin mereka gimana gitu, tapi untungnya aku dapet teman yang baik-baik sih. Nanti udah umur 30 nyesel kalau nggak sibuk pas masih mudanya. Iya makanya. Semangat suntik booster plus vitamin C biar fit. Oke, kamu juga ya bang ya, Bene, kamu suntik vitamin C. Ya aku lupa, soalnya dia temen deket aku. Weh.
lagi kerja aku. Tapi baik banget sumpah, kayak aku bersyukur banget sih aku dapet teman-teman yang bisa mengerti aku. Walaupun mereka tuh, aku yakin banget mereka tuh nggak ngerti guys, mereka tuh nggak ngerti sama perjaketian ini gitu loh. Pasti mereka nggak ngerti JKT itu apa, mereka nggak ngerti konsepnya tuh kayak gimana. Just sambil login Genshin. Sorry ya, aku ketika terlalu cepat ya, sampai bergetar, sampai gempa gitu. Aku bersyukur banget bisa punya teman-teman yang bisa mengerti aku gitu loh. Kayak misalkan aku minta maaf kan aku nggak bisa datang ke graduation, terus kayak iya nggak apa-apa gitu. Kayak baik banget gitu ya sih. Teman-teman aku tapi temannya nonton live gak? Ya enggak lah, nonton live apa, mereka nggak ngerti sama sekali tentang perjaketian guys, sumpah. Mereka bener-bener se-clueless itu tentang JKT. Jadi aku sangat aku sangat mensyukuri mereka yang nggak ngerti JKT, tapi mereka kayak masih mau coba ngertiin gitu loh, ngerti gak? Kalau misalkan aku bilang enggak, kayak emang nggak bisa, terus mereka yang kayak iya gitu, ngerti gak? Padahal mereka tuh nggak ngerti, aku yakin mereka nggak ngerti. Makanya nggak banyak orang normal lagi, orang awam gitu yang nggak ngerti JKT terus kayak punya teman yang member JKT, mereka pasti ngeliatnya aneh, mereka pasti ngeliatnya kayak ini orang kayaknya emang nggak mau main deh, ini orang kayaknya sombong deh, ini orang apa gitu kan. Pasti orang awam kan mikirnya kayak gitu kan, gitu. Jadi buat orang awam yang tidak mengerti JKT tapi mencoba untuk mengerti posisi member JKT, hebat sih, hebat juga, apa keren gitu. Aku juga lihat loh unpopular guys, sumpah di TL isinya unpopular opinion semua tentang JKT, literally everything, and ada juga tentang aku, dan aku benar-benar bersyukur banget gitu. Terima kasih karena banyak yang positif juga gitu. Kebanyakan emang intinya pada bilang aku bisa semuanya tapi aku underrated gitu. Nggak apa, aku ngeliatnya sih positif ya. Jadi makasih banget semuanya buat yang sudah merasakan hal itu, dan ya pokoknya semua hal-hal baik yang ngomongin tentang aku, terima kasih banyak sekarang ya gitu. Terima kasih, aku tidak mau melihat yang negatif atau apa gitu. Kita fokus ya ke positif aja guys, dan makasih banyak loh, karena aku jujur aku juga sama JKT ini aku berjuang banget ya gitu ya. Aku nggak tahu sih kalian merasakan perbedaan atau apa, tapi aku bener-bener pengen gimana caranya gue bisa jadi public figure yang positif gitu, literally bener-bener ya positif gitu, ngebawain orang happy gitu kalau ketemu aku tuh gitu. Dengan event aku yang kalem aja tuh orang bisa lihat aku happy gitu kan. Kalau dulu kan kayak gitu kan, kalau sekarang kan lebih ke kalem, lebih ke santai, tapi tetap bisa ngelucu, masih bisa gitu. Waktu Tuhan pasti terbaik awe. Jadi kayak khotbah. Semua tadi asbun banget, aku juga kayak kenapa sih? Kan tadi pas TWT MC terakhir tuh ada kayak jawab pertanyaan-pertanyaan dari sebuah kartu gitu kan. Terus
aku ambil banyak kartu gitu biar aku pilih gitu, soalnya aku dapetnya tadi apa pokoknya disuruh bikin pantun atau apa, terus aku kayak aduh ini apa gitu kan, aku nggak ngerti, spontan bikin pantun huy. Terus aku kayak aku ambil semua kartunya, terus kawan ngomong kayak ngapain kok lu ambil semua. Terus aku sebut banget lagi, aku bilang kayak ini kamu main capsa. Terus kawan selesai show dia nanya ke aku capsa tuh apa gitu, dia nggak tahu capsa apa gitu kan. Ya sih soalnya emang nggak terlalu banyak orang yang main capsa sih, jadi aku pun juga nggak aku pun juga kayaknya pernah main capsa cuman kayak sekali 2 kali, nggak tahu. Aku juga ke sekarang nih kalau disuruh main capsa aku bingung role apa, aku udah lupa gitu, tapi aku tahu capsa gitu. Itu asbun banget guys, maaf ya guys. Itu kayak situasi yang tertekan. Terus kita harus kayak ngalang sembah. Iya lagi, sumpah aku hari ini MC-nya banyak asbunnya, maaf ya. Literally banyak asbun sih aku hari ini. Tiba-tiba aku kayak ngomong kodamnya apa, kodamnya harimau putih ya kalau gue, belalang sembah. Itu juga asbun banget, maaf ya. Hari ini aku banyak. Bye Bene, see you. Kamu nggak dibolehin ini ya. Pensi ya, jadi see you ya. Bye bye. Thank you udah nonton hari ini. Tuh ditanya nonton Ambon ada. Si VC Sabtu, oke, Kamangar, see you. Kemarin kamu nggak ada loh, aku cariin. Oh kamu verif lagi besok Ben, keren. Verif mulu ya, kenapa sih pokoknya orang-orang yang bilang mau pensi selalu dikasih verif sama JOT, seakan-akan JOT tuh tahu gitu kayak nih orang mau pensi nih, kita kasih verif terus. Kenapa so kayak gitu ya? Kayak aku lihat beberapa kali kayaknya kayak gitu deh, kayak tahu gitu ya. Kalau bisa sekarang baik aku mau ceritain. Oke, ditunggu. Ini ada apa pensi juga ya? Ya nggak boleh lah kadasa. Jidat udah dibuka tapi pikiran tetap numpuk. Kok kamu gitu sih? Tadi aku lihat. Kenapa sih emangnya jidat aku dibuka banget hari ini, literally bener-bener nggak ada poni guys, sampai kakak Herdunya yang kayak Lin udah poni, terus foto jidat lah kakak ada poni gitu. Literally kontesnya kan biasanya kayak poni samping gitu kan, ini kayak bener-bener hilang, diambil semua poninya. Menurut kalian cocok gak? Menurut kalian suka gak? Kalian lebih suka kayak gini atau aku pakai poni samping ya maksudnya ya. Thank you lo Kak Salmon, kamu update banget sih. Kamu kok belum tidur? Kita sumuran ya katanya ya. Aku lihat di tweet kamu tapi gitu kayak kamu tuh sumuran sama aku ya gak sih? 2001. Suka yang kayak gini katanya. Oh pantesan kayak beda banget atau gagal. Emang beda banget? Enggak, biasa aja aku ngelihatnya. Teman aku emang agak ngelihatnya kayak karena jarang ya dibuka banget semua poni, jadi aku yang kayak tuh gitu kayak
ada something different gitu, tapi not a bad way ya. Seberapa panjang ponytailin? Sekarang kayak poni aku udah segini deh guys, aku lupa sih atas udah segini gitu. Saat secapa mencuci apa? TWT. Padat, singkat, padat, jelas. TWT sama banzai. Banzai capek sih, tapi banzai nggak secapek itu karena banzai itu gerakannya sih yang susah. Coba apa teacher nggak susah, nggak capek. Abis teacher abis itu apa guys? How come apa sih? Oh, kamu naik gigs juga nggak capek. How come juga nggak capek. Iya tahu, gerakannya susah tapi nggak capek. SNM capek banget. SNM blok awal ya 11-12 sama TYT capek banget. Kan 13 yang menurut Cilin aktif banget siapa? Aku jarang banget ketemu Gen 13 guys, aku udah sejarang itu. Kalau Gen 12 masih lumayan sering, soalnya mereka masih sering jadi BD kan. Gen 13 jarang banget ketemu, jadi aku nggak tahu personality kayak gimana. Gen 12 pun juga kalau ketemu jarang kayak kayak pas-pasan, cuma kayak pas-pasan doang gitu loh, kayak jarang ada di satu situasi yang sama gitu, ngerti gak sih? Ya pokoknya ini kayak gitu. Gak kangen Rider Lin. Iya Kak Oza, nanti pernah terakhir kali bawain Rider tuh pas Banzai ya. Kangen sih, lagunya enak soalnya, cuman emang kayaknya jarang dibawain gak sih? Kayaknya itu juga terakhir kali dibawain Rider. Sampai sekarang belum pernah dibawain lagi gak sih Rider? Enak banget sih lagunya, tapi emang lagunya sedih sih, tentang dia pengen ketemu sama Oshinya tapi ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan di perjalanan gitu kan. Bagus sih lagu, sedih. Eh, 7.000 orang begadang, ayo pikirannya pasti masih banyak di dalam otak, ayo. Ya dulu hari ini cakep banget sih, makasih loh Kak sarangnya. Thank you Kak Rifki. Sejak tahu meaning lagu Rider jadi terdengar berbeda. Iya, emang gitu lagunya. Bagus, enak gitu lagu, enak. Thank you Kazaki. Lagi buat laporan ini, di deadline-nya nih jam 23.59 nih kan 23.46, jadi harus cepet-cepet. Kalau sih aku lagi skincarean, asik. Gak bisa tidur besok ketemu. Iya kan Niko, cie akhirnya ketemu. See you ya. Kalau susah tidur, apa? Oke, terakhir deh tipsnya dong ini
untuk pendalaman lagu dan ekspresi. Jujur kalau aku ya guys, ini kalau mau diklip terserah, kalau nggak mau juga nggak apa. Ini aku cuma berbagi pengalaman. Kalau masalah pendalaman lagu tuh aku banyak source-nya ya, jujur. Kayak misalkan Ameno Pianis. Oke deh, misal hari ini kan baru bawain Ameno Pianis. Ameno Pianis itu kan lagunya dia ibarat kayak bukan ibarat ya, emang baru putus gitu, baru putus. Jadi aku membayangkan diri aku abis diputusin, nggak tahu sama siapa gitu, terus merasa aku nih nggak adil gitu, kayak karena aku masih suka sama orang itu, tapi orang itu tiba-tiba putusin tanpa ada alasan yang jelas gitu. Makanya aku tuh sampai ngulik banget nih, kan aku kan liriknya kan aku nyanyi nggak mau ngelihat tatapanmu seperti melihat anak kecil gitu kan. Itu tuh aku nggambarinnya kayak gue ngerasa gue ini udah dewasa loh, kok lu masih ngeliat gue kayak anak kecil gitu, ngerti gak? Jadi aku bawa ini lebih kayak enggak, gue nggak mau dilihatnya kayak anak kecil, gue ini udah dewasa gitu loh, ketika gitu. Makanya aku bawain lagunya kayak agak marah gitu, tapi gak yang semarah ya kayak gitu, tapi aku agak marah gitu. Jadi emang pendalaman lagu tuh harus dilihat dari lirik per lirik gitu. Ini nih ngomongin apa nih, ini nih dalam lirik ini nih apa nih gitu. Misalnya kayak di Ameno Pianis ada yang liriknya harus bagaimana di saat seperti ini. Itu tuh kayak gimana nih, dia udah bener-bener frustasi banget, kayak waktu itu kan udah mau ref 2 kan, udah mau masuk ref 2, dia udah mulai nih kerasa depresinya, bukan depresi, kerasa frustasinya itu udah kerasa banget. Nah gimana caranya kita sebagai idol, sebagai performer gitu ya, harus kasih lihat ini orang nih frustasi banget loh, dia udah bingung mau kayak gimana nih, kayak aduh udah putus, gue udah putus tapi gue masih mau, tapi gimana nih gitu, kayak harus bagaimana saat seperti ini gitu Pak. Terus kayak selanjutnya kan liriknya pada pengalaman yang pertama kan, karena dia baru diputusin baru pertama kali gitu. Aku ya sampai aku tuh biasanya kalau lagu-lagu semua lagu ya, bukan Ameno Pianis doang, dari dulu aku tuh selalu cari pembawaan di lain gitu, mau di J-pop, di K-pop, apa itu gitu. Jadi aku lihat idol tuh bawain lagu kayak gini kayak gimana gitu. Misalkan dulu kan aku Pajama Drive aku bawain Junjo Sugi, aku lihat-lihat tuh idol pokoknya K-pop siapa gitu yang vibes-nya nih kayak Junjo Sugi gitu, gimana lah ya, kayak gitulah pokoknya. Ya nggak sama persis sih, cuma maksudnya aku bisa jadi mendapatkan banyak source dari situ, kayak oh dia bawainnya kayak gini ya, coba kita lihat grup lain, oh dia bawainnya kayak gini ya, itu bawain kayak gitu. Jadi aku banyak ini ya, banyak referensi gitu sih, ngeliat dari J-pop, K-pop gitu, aku lihat semuanya. Thank you Kazaki. Terus kalau misalkan lagu-lagu lucu kayak Hagafi gitu kan, aku biasa pernah bawain apa sih, Tenshi no Shippo. Aku lihat yang lagu-lagu kalau di AKB bawainnya kayak gimana ya. Tapi kalau misalkan di kalau misalkan di JKT dulu bawainnya gimana ya, aku cek semua gitu. Terus atau aku cari gitu, kalau Twice kan lucu-lucu tuh dulu yang lagu-lagunya ada beberapa yang lucu, nah aku liatin gitu Twice kalau K-pop nih bawainnya kayak gimana ya gitu. Jadi aku meriset gitu, aku nih mau bawa ini apa gitu, karena aku mikir ya kita sebagai performer ya harus profesional di atas panggung. Intinya lagunya apa tuh semoga bisa tersampaikan gitu. Makanya aku mikir itu satu persatu gitu. Makanya lagu Ameno Pianis lumayan susah sih, soalnya dia harus benar-benar gimana caranya kita bawainnya orang tuh merasa kayak even orang nggak denger kita nyanyi lagu apa, aku tuh mikirnya tuh kayak gini, pokoknya even orang itu nggak denger gue nyanyi lagu apa, dia tahu nih gue sedang memberikan perasaannya seperti apa gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu. Aku udah sampai pikirnya udah kayak gitu lah pokoknya. Aku mikir kayak nih orang kalau nggak buka dia nggak tahu gue nyanyiin lirik apa, lagu apa, tapi kalau lihat dari ekspresi muka gue, dia tahu nih gue nih perasaannya sedang apa gitu sih. Tapi aku masih banyak harus belajar lagi ya guys. Jadi
Nanti berarti mencoba menyampaikan lewat ekspresi. Iya begitu, kurang lebih sih. Ameluknya kukira lagu ternyata kisahku. Semangat, thank you Kazaki gitu. Tapi kan aku juga gak ngerti perasaannya kayak gimana kan, tapi aku kayak oke, coba kita cari lagu-lagu yang orang-orang yang pernah membawakan seperti orang yang habis diputusin yang kayak sampai stres banget ya, berarti kayak gimana sih gitu ya. Coba kita cek gitu, aku cari referensi gitu. Terus kakak banget tuh pernah satu hari ada orang yang ngomong ekspresi aku katanya ini lucu banget sih, ini bukan, ini not in a bad way, maksudnya ini lucu banget, aku sampai ketawa waktu baca aja. Dia bilang kayak Cilin kayak abis diputusin sama sama cowok, terus dia bawa semua hartanya jadi dia ketiga tuh lucu banget coba. Terus kayak oh my god, terima kasih banyak loh, berarti ekspresi aku tersampaikan gitu. Walaupun sebenarnya nggak expect sampai separah itu sih, itu depresi banget sih kalau sampai apa maksudnya kok frustasi banget sih kalau sampai diambil sebuah hartanya guys. Terus kayak udah ditinggalin, diambil gitu kan, itu ngakak sih. Dan dengerin Sad Waltz by Karina Espaga, referensi dia nyanyi kita yang sedih. Nah iya itu makanya aku pengen masa aku juga masih perlu banyak belajar juga kan, aku juga masih perlu bimbingan dan banyak belajar. Cuman pengennya juga kayak gitu kayak oh aku bawain lagu sedih nih, audiens juga bisa merasakan kesedihan aku gitu. Aku bawain lagu marah nih, audiens juga bisa merasakan kayak oh aku marah gitu. Ketiga aku bisa bawain lagu kesemsem nih sama orang, suka nih sama orang bisa ngerasa ih kayak oh gini ya rasanya ya, kayak suka sama apa namanya kayak kesemsem kayak lucu-lucu gitu marah besar. Ikut LKJ gak besok? Ikut, aku show besok. Kalau lagu sedih mau kayak ketawa gimana Ci? Bisa juga itu kalau misalkan di psikologi, nggak perlu di psikologi sih, ini kayaknya banyak orang juga yang tahu. Ada yang namanya stage of griefs. Nah itu udah acceptance tuh, makanya lagu sedih tapi bawainnya ketawa ada acceptance dia berarti. Thank you Kazaki. Sih kau bisa milih lagu yang lagi nggak aktif sekarang untuk dibawain, pengen bawain apa? Crescendo sih, aku suka banget. Aku pertama kali lihat Crescendo aku langsung kayak ya feelingnya sama kayak pas pertama kali aku lihat Balada Serangga, yang kayak gue pengen banget bawain ini gitu. Crescendo waktu itu. Crescendo tuh di setlist apa sih guys? Soromi Mirok juga, Soromi Mirok sangat bagus lagunya. Tapi dibawain konser gak sih guys? Tapi itu kayaknya lagu Gen 4 gak sih? Sesuai kodamnya Belalang Sembah. Iya sesuai kodam sih.
yang pertama aku lihat juga sih apa sih unpopular opinion. Thank you Kak Kurniawan. Sumpah TL isinya itu semua guys, isinya KBSya member semua tau. Iya Himawari, aku juga suka banget sama Himawari, enak lagunya. Terakhir bawain pas Banzai. Oh iya podium, thank you udah ingetin. Yang ketujuh ada Kak Kurniawan, 6 ada Kak Noveliando, 5 ada Kak Najmi Ilhami, 4 ada Kak Mangal, 3 ada Kak Nathan, 2 ada Kak Mas El, 1 ada Kak Zaki. Yeay. Di jam 12 keriset emang ya. Suka banget tuh kamu intentional shippo. Iya tuh. Pas pajama ya waktu itu ya. Skripsi bab metode nih guys, bantuin dong guys. Thank you Kak Mangar. Spill kondisi terkini. Iya kemarin aku kan bikin breaks guys, bikin Lego. Aku udah jadi 2 hubungannya. Ya tapi di luar, nggak ada di sini bricksnya. Nanti aku kasih lihat ya, aku kasih lihat di PM deh. Tante Lin cantik, aku udah bilang tante guys. How to management your time. Baik juga sih dulu nanyain kayak gimana cara ngimbangin waktu. Aku jujur aku nggak punya yang kayak exact tips dalam manajemen waktu, karena itu terjadi secara natural aja. Intinya kalau misalkan emang perlunya cepet, pasti akan cepet semuanya, ngerti gak? Kayak dari diri sendiri tuh langsung kayak cepet gitu, ngerti? Itu secara natural dan spontan, bener. Thank you Kak Dafsa. Jadi kayak karena jujur aku orangnya juga nggak lama sih, tapi aku orangnya nggak yang cepet tapi cepet sih. Aku lumayan cepet. Aku kayak aku lumayan cepet sih.
apa dulu nih, kayak aku biasanya, tapi aku cepet dalam situasi yang emang harus aku cepet gitu, ngerti ya? Kayak misalkan show gitu kan perlunya cepet gitu, kayak misalkan kalau ada quick change atau apa-apa gitu kan perlu cepet. Nah aku bisa tepat waktu. Tapi kalau misalkan aku tahu nih, kayak misalkan mau pergi doang atau mau pergi kayak mau main-main doang atau apa gitu, kayak ke mall atau apa, yang nggak perlu cepet-cepet, kayak nggak harus tepat waktu kayak gimana juga gitu loh. Tapi aku memastikan diri aku kalau bisa aku harus tepat waktu sih gitu, karena aku nggak mau bikin orang nunggu gitu ya. Rumah sakit kapan sehatnya sih? Boleh. Tips money management versi lain. Sumpah Bene, kamu bilang kamu mau tidur, besok meeting pagi, sekarang tiba-tiba minta money management. Guys, jangan tanya money management sama aku, soalnya I'm very bad at spending money, sumpah. That's why aku harus kayak pokoknya aku bad lah, maksudnya aku tuh boros banget, aku suka apa aku beli gitu biasanya. Jadi aku sekarang spending, aku harus membekukan. Ini juga tips, tapi harusnya kalian juga udah tahu sih, karena ini tips yang sangat tips gitu, kayak semua orang lakuin ini. Pokoknya kalau misalkan kalian boros orangnya, udah bekuin aja guys uangnya, sumpah. Jadi kalian nggak bisa ambil gitu ya, masukin deposito aja, oke? Gitu, nggak unek-unek ya, atau nggak saham kayak atau apa gitu, yang pokoknya bekuin aja duitnya ya, jangan dipakai. Kalau nggak ya bakal dipakai gitu sih, kayak aku. Jadi aku perlu bekuin uang. Iya bener banget, kalau aku mah boros berkedok self reward, kata-kata Ona. Sumpah jujur aku juga kayak gitu, aku juga tipe orang yang kayak oke, self reward, tapi self rewardnya banyak banget ya kalau dipikir-pikir ya gitu kan. Itu bukan self reward lagi, itu namanya pemborosannya. Tutor investasi, waduh. Tapi kalian kalau misalkan nggak mau saham dulu, ini kok gue kayak kelas ini ya, kelas apa sih biasanya, kayak kelas-kelas investasi sebagai, kalian bisa coba reksadana ya guys, atau apa ya biasanya yang lebih aman gitu ya. Paling aman kayak deposito sih, jujur aku juga nggak tahu ya, correct me if I'm wrong. Obligasi, iya aku nggak pernah sih obligasi, tapi banyak yang bilang reksadana itu yang paling aman. Jadi intinya kalian kalau yang nggak mau terlalu gambling atau kayak gimana ya bisa coba reksadana. Sebenarnya ini kelas ekonomi subuh. Bener lagi, kelas ekonomi subuh ya, bisa coba reksadana. Terus ada apa lagi sih guys? Terus tapi kayaknya buat sekarang ya, kayak beli emas paling oke sih. Sebenarnya bener kelas ekonomi yang nggak bohong. Tapi emas soalnya kemarin tuh lagi naik gitu, aku lihat. Investasi waro juga bisa, investasi waro. Saham sekarang bagian stagnan, iya makanya enggak, it's not for everyone lah, aku mengerti. Jadi ya intinya nggak perlu saham, nggak perlu apa ya, kalau bisa ya nabung biasa aja juga nggak apa-apa, terserah kalian sih sebenarnya itu. Karena kan balik lagi ya, uang masing-masing orang kan mengatur uangnya berbeda-beda. Jadi aku juga nggak bisa kasih harus kayak gini nggak gitu. Aku cuman sharing. Dolar sekarang 16.000 ya, mahal banget sumpah. Malah lagi turun, tapi kita masukin celengan ayam juga boleh, nanti dipecahin kayak kayak yang zaman dulu gak sih, celengan ayam dipecahin kalau misalkan mau dipakai, supaya itu ngakak sih. Dulu kayak aku sempet
punya deh aku FOMO gitu, tapi bukan celengan ayam, tapi maksud celengan ya semua orang pakai celengan, terus aku mau coba-coba pakai celengan. Waduh, investasi bodong. Wah, makanya susah tuh. Aduh, gak enak banget ini. Maaf ya, bentar gila aku susah. Investasi JKT Point, kepake sih investasi JKT Point, boleh sih. Kenapa paling keinget celengan ayam pada celengan yang lain? Bener lagi, bener banget sumpah. Kenapa ya? Bahas teori konspirasi apa dong? Tentang apa nih? Sumpah dulu aku nomor 1 nonton Save on the Spot di Trans 7. Aku gak tau sampai sekarang masih ada atau enggak, tapi dulu aku sering banget nonton On the Spot di Trans 7 yang kayak 7 keajaiban di dunia, 7 hal yang aneh pernah terjadi di dunia, yang kayak gitu-gitu. Sumpah seru banget. Sumpah dulu ya, sebelum ada sosmed, seru-seru banget film-film apa TV-TV di TV-TV. Sekarang pasti udah jarang kan yang ngeliat TV gitu. Tujuh terhoror version The Spot, bener lagi. Oh, sekarang masih ada On the Spot. My Trip My Adventure. Jejak si Gundul. My Trip My Adventure kayak aku masih itu di Trans TV gak sih guys? Atau bukan ya? Jejak si Gundul. Aku sering nonton yang ini. Katakan Putus, sumpah Katakan Putus di Trans TV. Bener gak? Seru banget, sumpah Katakan Putus. Kayak ada aja gitu. Pembasmi perselingkuhan. Drama banget sih Katakan Putus sih, bener banget. Saking dramanya jadi lucu, kayak saking dramanya jadi kayak apa nih gitu. Rumah Uya, iya Rumah Uya aku juga tahu. Termehek sumpah guys, kalian membuat aku jadi iya bener banget termehek. Opera Van Java, iya lagi Opera Van Java seru. Uang kaget beda rumah, bener. Family 100, Awas Ada Sule, Ekspedisi Merah apa ya guys, kok nggak tahu ya, tapi kayak gitu.
Sketchy. Dunia Lain sih, dulu aku sering nonton Dunia Lain. OVJ aku juga lumayan sering nonton. Jebakan Batman. Ya ampun, kamu mau berapa sih, Kak? Adin Sopo Joro. Extravaganza tuh aku sering denger ya, tapi kamu pas Takeshi. Amin, bener banget, sumpah amin. Lawak banget Extravaganza. Iya, Extravaganza. Hitam putih aku nonton banget lagi, Kak, sumpah. Dulu ya. Kok banyak juga yang aku tonton ya, aku gabut banget ya dulu ya. Serem nonton enggak? Oh enggak, itu tentang apa? Horor gitu. Mancing Mania. Cinta Fitri udah sampai season 9 ya sih guys. Dia melebihi season, sumpah dia hampir kayak inilah, hampir kayak One Piece lah. Kayak banyak banget gitu seasonnya, nggak bisa habis. Cherry Whisk kayaknya nonton dulu, aku nonton Setajam Silet. Kalian tau gak sih itu? Setajam Silet. Gitu. Jengkelin tahu? Iya, Fanny Rose. Tuh kamu mau naik haji sampai pindah. Oke, aku bakal bacain podium. Yang keempat ada Kak Nathan, yang ketiga ada Kak Xavier Franklin, 2 ada Kak Mangar, 1 ada Kak Dafsa. Yay, thank you semuanya for watching. Nanti kita ketemu lagi besok kita ketemu lagi. Kita ketemu besok, terus Sabtu kita ketemu video call, Minggu ketemu Ramune. Wow, kita ketemu tiap hari. Mantap Kak, keren. Oke, thank you, bye-bye. Jangan lupa istirahat. Aku mau minum obat dulu abis ini. Mantap.